Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Zahra Maharani. And first of all, I want to say thank you to Mr. Leo as the lecturer for this course and all of my friends to listen our material today's about analysis, regression, multiply, about estimation. So the learning objectives for this material, we must to understanding three variable regression models, understanding regression models evaluation, understanding partial coefficient, understanding ULA's estimators, and understanding partial correlation. And the first, we talk about what is multiplier regression. The point for this material, regression equal the relationship between variables, and multiply regression equal more than one independent variable and more realistic than simple regression. Jadi maksudnya di sini tuh eh, ini adalah konsep dari regresi majemuk. Jadi regresi itu sendiri adalah hubungan antara variabel. Nah, regresi majemuk ini adalah hubungan antara variabel yang lebih dari satu variabel bebas. Jadi ini tuh lebih realistis daripada regresi sederhana yang sebelumnya udah kita pelajari. Jadi kalau regresi sederhana sebelumnya itu kita hanya melihat satu faktor dan regresi majemuk ini itu kita bisa memungkinkan untuk melihat beberapa faktor sekaligus sehingga di dalam kenyataannya, dalam dunia nyata, dalam ekonomi itu sebenarnya kita bisa memiliki banyak faktor yang mempengaruhi suatu eh, masalah di ekonomi, bukan hanya satu. Nah, next, three variable models. Jadi di sini ada contoh eh, model dari tiga variabel. Sini ada yang mana ini menunjukkan bahwa Y dipengaruhi oleh dua variabel, itu ada X1 dan X2, serta variabel lainnya yang tidak bisa kita masukkan dalam model, yaitu yang disebut dengan error. Jadi di sini adalah model dari tiga variabel itu sendiri. Y adalah variabel dependen, X1 dan X2 adalah variabel independen, dan B itu koefisien, U itu atau error yang tidak bisa kita masukkan ke dalam model tersebut. Ini adalah model ataupun rumus untuk eh, model jika tiga variabel. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh. The example, uh, y equal 5 plus 2x1 plus 3x2. The description, x1 equal y consumption in this million rupiah, and x1 equal income, x2 equal education in years. It's 10, and x2 equal 8. So the question first, calculate the value of y, interpret the coefficient of x1 and x2. 3. If income increased by 1 unit, how much does y change? And which variable has a greater influence? And this, it's now x1 equal 10 and x2 equal 8. So discussion and answer about for the example, the step one, y equal 5 plus 2 and x1 that's 10 plus 3, the x2 is 8. Jadi di sini ada rumus model yang tadi, tiga variabel. Terus kita masukkan X1 dan X2-nya. Dia sama dengan 5 ditambah 2 dikali dalam kurung itu 10 atau X1-nya tadi. Kemudian ditambah 3
dikali dengan 8 atau X2-nya tadi. Terus, step yang keduanya, kita udah menghasilkan 5 ditambah 20 ditambah 24 Y. Sama dengan 49. Nah, Y sama dengan 49 Y. Jadi, kita sederhanakan menjadi Y itu adalah 49. Kita hasilkan itu adalah Y sama dengan 49. Nah, step yang ketiga, interpretation. Koefisien X1 equal to. Jadi, maksudnya di sini, setiap kenaikan pendapatan 1 juta tersebut berarti konsumsinya juga naik 1 juta dengan pendidikan tetap. Kemudian, koefisien X2 equal 3, yang mana setiap kenaikan pendidikan 1 tahun, itu konsumsinya akan naik 3 juta dari pendapatan tetap. Dan next step, step 4, X1 equal to X2 equal 3. Dengan kesimpulan, the conclusion, education has a greater influence on the consumption. Jadi, dari hasil tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya pendidikan dalam hubungan terhadap konsumsi. Karena setiap kenaikan pendidikan 1 tahun, itu konsumsi itu akan naik sebanyak 3 juta daripada pendapatan yang hanya naik 2 juta gitu. And next, this practice question, and all of my friends can try this practice question and send to me the answer uh, about practice question. And next, we talk about OLS estimator. OLS, or ordinary least square, is a method used to find the best regression line from the data we have. And the goal is to ensure that the model we create fits the actual data as closely as possible. And in multiple regression, ULS is used to calculate the values of the coefficient beta 1 and beta 2 so that the model can optimally explain the relationship between the variables. And the keyword first least squares method, minimizing errors and providing the best estimate. Jadi, OLS itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk mencari garis regresi terbaik dari data yang kita miliki. Dengan tujuannya itu agar model dari yang kita punya itu bisa membuat kita dekat dengan data yang nyata. Nah, OS ini bekerja dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat dari error atau selisih antara nilai aktual ataupun nilai prediksi. Nah, error itu sendiri apa sih? Nah, error itu adalah selisih antara nilai yang sebenarnya dengan nilai yang diprediksi oleh model. Jadi, analoginya, misalkan nanti semakin kecil errornya, maka semakin baik model yang kita miliki. Nah, kenapa harus dikuadratkan? Jadi, karena jika kita tidak kuadratkan, error positif dan negatif bisa saling meniadakan. Dengan dikuadratkan, semua error itu akan menjadi positif dan bisa dijumlahkan secara akurat. Jadi, dalam perhitungan WLS ini, itu akan ada eh, yang namanya error. Jadi, error itu yang Zara jelaskan tadi itu merupakan nilai sebenarnya, selisih antara nilai sebenarnya dan juga nilai yang diprediksi oleh model. Jadi kalau misalkan semakin kecil errornya, maka semakin baik model yang kita olah tersebut. Nah, kenapa OLS ini penting? Karena dengan adanya OLS ini, itu bisa memberikan estimasi terbaik yang disebut dengan BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator, yang artinya itu hasil estimasi yang tidak bias dan memiliki variance yang minimum. Jadi data yang kita olah itu tidak bias. Nah, apa sih hubungannya dengan
regresi majemuk ini. Jadi dalam regresi majemuk ini, OLS itu digunakan untuk menghitung nilai koefisien beta 1 dan juga beta 2. Yang mana ini dapat menjelaskan hubungan antar variabel secara optimal. Jadi dengan hal ini kita tuh bisa make sure, kita bisa memastikan bahwasannya model dan juga hasil yang kita dapat nanti itu optimal dan tidak bias. Next, about partial correlation. Partial correlation is a measure of the relationship between two variables such as y and x one, while controlling for the influence of other variables such as x2, and multiplication of variables are interrelated. If we do not control for other variable, the analysis result might be biased. The concept of partial correlation aligns with partial coefficient in regression, as would examine the effect of one variable while holding all others constant. Jadi, prinsipnya di sini, apa sih korelasi parsial itu? Jadi korelasi parsial itu adalah ukuran hubungan antara dua variabel, misalnya Y dan juga X1, dengan menghilangkan pengaruh variabel lain seperti X2. Yang artinya, misalkan kita itu ingin melihat hubungan antara variabel yang benar-benar murni, tanpa harus ada gangguan variabel lain. Nah, di sini kita eh, menggunakan korelasi parsial tersebut. Nah, kenapa korelasi parsial ini penting kita bahas dalam regresi majemuk ini? Karena dalam regresi majemuk seperti variabel yang saling berhubungan, kan selalu, regresi majemuk itu memiliki banyak variabel ya. Nah, dalam regresi majemuk ini, setiap variabel itu akan saling berhubungan. Jika kita tidak mengontrol variabel lain, maka hasil analisisnya akan bias, akan meluas dan eh, tidak ada fokusnya gitu. Jadi korelasi itu bisa biasanya itu bisa menyesatkan karena tidak mempertimbangkan variabel lain. Makanya perlunya ada korelasi parsial untuk bisa mengatur variabel lain. Nah, contohnya nih, kalau misalkan kita itu ingin tahu apakah pendapatan itu benar-benar mempengaruhi konsumsi atau sebenarnya hanya karena pendidikan, maka korelasi parsial ini akan menghubungkan Y dan X1 dengan pengaruh X2-nya itu dihilangkan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau intinya korelasi parsial itu membantu kita untuk mengisolasi pengaruh satu variabel sehingga kita bisa memahami hubungan yang lebih akurat. Hubungannya dengan koefisien parsial, jika kita hubungkan dengan koefisien parsial, konsep korelasi eh, parsial ini sejalan dengan koefisien parsial dalam regresi karena keduanya itu sama-sama berpengaruh satu variabel dengan asumsi variabel lain yang tetap. Contohnya, misalkan kita itu melihat hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Jika kita tidak mengontrol pendidikan, variabel pendidikan, mungkin eh, variabel pendapatan itu akan terlihat kuat. Tetapi setelah pendidikan itu kita kontrol, ternyata hubungan tersebut menjadi lemah. Nah, di sini akan menunjukkan sebelumnya ada pengaruh juga dari variabel lain. Itu. Kalau kita tidak menggunakan korelasi parsial, kita bisa salah menyimpulkan hubungan antar variabel karena tidak semua hubungan itu terlihat benar-benar langsung karena satu variabel. Pasti ada variabel lainnya yang juga berpengaruh. Okay, okay, this all for me for this material and mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ingin kembali untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya boleh langsung aja drop di discussion and smile and uh, untuk tugasnya itu teman-teman bisa kerjakan dan juga kirim ke Zahra nantinya buat Zahra cek apakah benar atau tidak. Jika ada yang masih dibingungkan, boleh langsung ditanyakan atau drop di discussion and smile. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Zahra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.